Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di sini akan kita buat sebuah video ya, panduan penggunaan suplai panel surya untuk alat pemotong atau pencacah rumput ya. Video ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama terkait penjelasan bagian atau komponen dari masing-masing alat. Kemudian bagian kedua kita akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian alat. Langsung saja. Bagian pertama terkait dengan bagian atau part dari alat ini ada apa saja. Oke. Secara umum di sini ada dua bagian ya. Yang pertama di sini ada panel surya. Panel surya ini saya perlihatkan dari sisi belakang ya. Kalau dari sisi depan tentunya rekan-rekan sudah tahu ya. Jadi ini fungsinya untuk menangkap ya atau untuk mendapatkan energi dari sinar matahari ya. Jadi ini bisa diletakkan di tempat yang cukup dengan suplai atau sinar matahari ya, bisa di atas genteng, bisa di pekarangan atau dimanapun ya, bebas. Nah, ini ada dua lembar ya, jadi masing-masing lembarnya ini kapasitasnya 100 watt peak. Nah, karena ada dua lembar dan kita hubungkan seri, berarti ini total kapasitas ada 200 watt peak ya. Ini adalah part secara umum ya. Pertama adalah panel surya atau penangkap sinar mataharinya. Kemudian yang bagian kedua ini box panel electrical ya. Jadi di sini ada komponen-komponen elektrik yang akan mengolah ya, jadi energi yang sudah ditangkap oleh sinar matahari kita olah di sini ya, agar bisa dipakai untuk peralatan pencacah rumput. Oke, kita buka saja ya dalamnya. Jadi ini seperti biasa, panel biasa, teman-teman bisa langsung buka aja kuncinya. Nah, di dalamnya ada beberapa part ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu langsung dengan urutan dari panel suryanya ya. Jadi di sini kalau kita lihat di masing-masing panel surya ada kabel positif dan negatif ya. Ini yang kanan ini positif ya, yang kiri ini negatif. Nah, karena ini kita seri, maka kutub negatif dan positif dari kedua panel surya kita seri seperti ini. Kita hubungkan dengan ini namanya konektor MC4 ya. Jadi kita hubungkan menjadi satu seperti ini. Ini sudah tergabung menjadi satu, menjadi kapasitas 200 BP. Nah, kemudian sisi ujung dari kanan dan kiri, positif dari negatif dari setiap dari kedua PV ya, itu kita ambil di sini. Setelah kita serikan, maka kita urutkan kabelnya ya, dari sini masuk ya, nanti seluruh kabel itu akan masuk ke sini. Jadi 200 WP itu nanti akan masuk melalui sisi kiri dari box panel ya. Jadi positif dari negatif dari dua panel surya yang sudah di seri menjadi 200 WP akan masuk ke sini ya. Nah, setelah masuk ke sini, di sini ada beberapa part lagi ya. Ada beberapa bagian. Nah, kabel PV yang sudah masuk itu akan masuk ke sisi kiri atas di sini ya. Di sini ada sebuah perangkat, namanya adalah solar charge controller ya. Jadi apa fungsi dari solar charge controller, yaitu untuk mengatur pengecasan ya, pengecasan dari panel surya ke baterai. Jadi ini dari PV ya masuk ke sini, dua kabel positif negatif, kemudian keluar ya di sini melalui kabel masuk melalui MCB yang ini, yang biru, yang sebelah kanan bawah ini ada sebuah MCB ya, yang warna biru ini. Ini kalau kita on kan berarti dia aktif ya. Jadi dia aktif untuk mengecas si baterai ya. Jadi masuk ke baterai. Nah, setelah masuk ke baterai ya, jadi baterai ini fungsinya adalah untuk menangkap kalau air seperti ember gitu ya, untuk menangkap energi yang dihasilkan oleh si panel surya tadi. Telah diatur
pengecasannya oleh si SCC di atas ini, dia dimasukkan ke dalam baterai ya. Nah, setelah masuk ke baterai, dia masuk ke ATS ya. Jadi di kanan atas ini ada ATS ya. Jadi ada sumber ke inverter dulu ya. Jadi di sini ada sebuah kotak hitam ya. Ini namanya inverter. Ini yang fungsinya untuk mengubah energi DC dari baterai menjadi AC ya. Nah, di sini dirubah dari baterai 12 volt diubah menjadi energi listrik PLN ya 220 volt yang AC ya. Nah, kemudian setelah dari inverter, outputnya ini akan masuk ke part yang kanan atas ini, namanya adalah ATS ya, Automatic Transfer Switch. Dia yang akan mengatur masukan ya, apakah penggunaan energinya mau dari panel surya atau dari PLN. Kalau kita aktifkan, jadi ini yang kanan ini dari sumber panel surya ya, dari baterai, kita aktifkan seperti ini, maka masukan dari panel surya aktif ya. Nah, kalau yang kiri ini ATS yang MCB kiri ini ada masukan dari PLN. Jadi kalau kita aktifkan ini juga akan aktif. Nah, fungsinya apa? Ada dua masukan dari PLN dan panel surya agar sistem bisa bekerja otomatis ya. Kalau misalkan salah satu sumbernya mati, misalkan baterainya mati atau baterainya habis, kita masih bisa pakai listrik PLN. Sebaliknya kalau PLN mati, kita masih bisa pakai listrik baterai ya. Jadi secara umum kalau sistem kita naikkan itu akan bekerja ya. Nah, kemudian di sini ada satu MCB lagi yang belum kita aktifkan ya, yang warna merah di sini, yang tadi belum dijelaskan ya. Ini mengatur semua beban ya. Jadi output dari ATS kalau kita aktifkan ini akan masuk ke beban ya. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke colokan, istilah gampangnya dia akan masuk ke colokan listrik yang ada di sebelah kanan panel ini ya. Nah, satu lagi ada saklar lagi di sini yang harus diaktifkan kalau kita ingin mengaktifkan inverter ya. Ini ada saklar di sini, kita cetek ke bawah. Nah, itu aktif ya. Jadi dia akan hidup ya inverternya ya. Jadi bunyi tadi itu sebenarnya tambahan ya, sebenarnya nggak perlu ya. Kalau karena tadi yang dihidupkan adalah MCB-nya dulu, jadi agak ada suara seperti loading gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, kita matikan dulu ya. Jadi secara konsep seperti itu untuk bagian-bagian dari komponen di dalam ya. Kita matikan dulu semua ya, karena kita akan simulasi untuk menggunakan alat ya. Kita MCB kita matikan semua ya. Oke, itu sedikit partnya. Oh ya, ada tambahan lagi. Jadi si box panel ini dia ada satu kabel di belakang sini ya, di belakang ini ada satu kabel. Ini fungsinya untuk memberikan masukan ke PLN ya. Jadi ini ketika nanti Anda menginstalasi ini cukup dicolokkan saja ke terminal kabel terminal ya, ceklek itu sudah aman. Oke, itu bagian secara umum seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pemakaian ya. Oke, instruksi pertama yang harus dipastikan adalah memastikan semua koneksi sudah aman ya. Kita cek dulu yang panel surya apakah sudah terkoneksi. Ini yang tadi sudah terkoneksi ya. Karena ini sudah dipaten ya. Jadi ini MC4 ini tipe yang sekali pasang dia nggak bisa dilepas ya. Tapi ada juga tipe yang bisa dilepas. Nah, kebetulan ini yang sekali pasang langsung paten ya. Untuk menghindari salah pasang, jadi kita patenkan ya. Nah, nanti di sini ada satu yang kita buat ini bisa dilepas ya. Ini untuk apa namanya? Kita patahkan satu biar bisa dicopot ya seperti ini ya. Ini bisa dicopot. Nah, ini pastikan nanti ketika mau menggunakan alat ini harus terpasang ya. Ini harus terpasang semua ya, baik kanan maupun kiri. Bentar, saya pasang dulu karena pakai satu tangan agak susah, sebentar ya. Nah, masangnya harus pakai dua tangan ya. Jadi sudah terpasang seperti ini ya. Ini pastikan ini sudah terpasang ya.
Dan ketika nanti misalkan mau memindahkan alat, mau diangkut-angkut ya, pastikan bahwa yang bawa panelnya sama yang bawa panel modul suryanya sama yang bawa box panelnya ini harus berdekatan ya, karena ini kabelnya sudah dipaten ya, sudah di setting agar tidak lepas-lepas ya, nanti daripada bingung masangnya ya. Ini sudah dipasang ya, sudah dipatenkan di sini ya, jadi nanti bawahnya harus pelan-pelan dan harus berdekatan. Oke, untuk memastikan semua sudah terkoneksi ya, tadi kabelnya sudah terpasang, dan ini pastikan colokan yang di belakang panel ini ya, yang putih ini sudah terpasang di colokan listrik ya. Meskipun ini nggak dicolok sebenarnya nggak apa-apa, asalkan baterainya masih ada ya. Ini fungsinya untuk biar bisa pindah ya antara PLN dan panel surya secara otomatis. Ini sumber 220 volt bebas, teman-teman bisa dicolok di mana saja ya, asalkan listrik rumah ya. Nah, langkah kedua untuk mengoperasikan alat, pastikan semua MCB on ya, mulai dari MCB yang atas dan juga bawah semuanya harus on ya. Nah, kalau kita checklist ini ada 5 yang harus kita nyalakan ya. Yang pertama adalah yang di ATS, ini ATS yang sebelah kiri ini kita nyalakan untuk menyalakan input dari PLN biar energi dari PLN aktif ya, kita nyalakan. MCB yang kedua yang kanan atas dari ATS kita nyalakan. Ini fungsinya untuk mengaktifkan sumber dari baterai. Kemudian MCB ketiga ya, yang merah ini kita nyalakan untuk masukkan seluruh ke beban ya, kecolokan yang ada di samping tadi ya, kita nyalakan. Yang keempat, MCB keempat kita nyalakan juga, ini untuk mengaktifkan pengecasan panel surya oleh matahari ya, kita aktifkan. Nah, yang terakhir kelima, ini yang ada di inverter. Di sini ada saklar. Nah, ini kalau teman-teman mungkin nggak kelihatan, nggak bisa terlihat ya, cuman di samping kanan ya, kanan ini bawah, di sini ada saklar yang bisa dihidupkan ya, cetek. Nah, ini bisa dicetek-cetek, ini dihidupkan ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan semua sistem sudah aktif ya. Nah, sebenarnya biar tidak ada suara seperti tadi ya, yang diaktifkan dulu adalah inverternya. Oke, kita simulasikan lagi ya. Kita matikan semua dulu. Kita matikan lagi ya. Jadi ada 5. Tadi urutannya yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu akan ada bunyi torot gitu ya. Itu ada loading ya, ada loading dari inverter. Sebenarnya nggak masalah, cuman ditakutkan nanti akan mengurangi usia inverter ya, karena dia ketika dihidupkan sudah ada beban ya. Jadi urutan yang benar yang dihidupkan pertama adalah inverternya ya. Jadi yang box hitam ini kita dihidupkan dulu biar tidak ada suara jeret gitu ya. Kita hidupkan di kanan samping bawah ini ada saklar yang bisa dicetek-cetek ya. Ini kalau cetek ke atas mati, cetek ke bawah hidup. Nah, kita posisi hidup kita cetek ke bawah ya. Cetek ke bawah, baru yang 4 MCB kita hidupkan ya. ATS kita hidupkan. Ini ATS kanan kita hidupkan. Nah, nggak ada suara jeret kan. Kemudian yang sini kita hidupkan. Nah, jadi urutan yang paling safety ya, inverter kita nyalakan dulu ini. Kemudian ATS kiri kita hidupkan, ATS kanan kita hidupkan, kemudian MCB yang merah biru kita hidupkan. Nah, sistem sudah selesai ya. Kemudian untuk yang sini ya, ini langsung ke colokan, ini langsung ke beban ya. Ini bisa langsung dipasang di alat pencacah rumputnya langsung ya, atau beban apapun ya. Maksimal bebannya adalah 500 watt ya. Jangan sampai memasukkan beban di atas 500 watt ya, karena inverter yang didesain di sini untuk continuousnya adalah sebenarnya aman, karena alat pencacah rumputnya adalah 200 watt ya, kita setting di situ ya. Jangan sampai melebihi itu, nanti kalau melebihi nanti fuse atau sekring dari inverter bisa putus ya, nanti harus diganti fuse ataupun bisa diganti inverternya ya. Jadi alat pencacah rumput kita colokkan di sini ya, di soket yang ini ya. Jadi ini kita pakai
simulasi pakai hair dryer ya, karena hair dryer ini beban standby-nya sekitar 200 watt ya. Oke. Coba kita akan nyalakan ya sistemnya. Kita nyalakan alatnya. Nah, dia akan menyala. Nah, posisi saat ini dia menggunakan listrik ini kalau arahnya ke sana, ke kanan ya. Berarti dia menggunakan sumber listrik yang ada di kanan, yaitu baterai atau panel surya. Nah, sebaliknya, kalau arahnya ke kiri, kalau ini arahnya nanti ke kiri, berarti dia menggunakan listrik yang di kiri, yaitu PLN. Nah, kita akan simulasikan di sini. Misalkan ya, ini ketika standby karena dia di kanan, dia menggunakan panel surya ya. Listriknya lagi full gitu ya siang hari. Misalkan tiba-tiba baterainya habis karena mendung ya. Ini simulasi ya, kita matikan. Tapi di praktek lapangan ini akan nanti kalau baterainya habis, ini akan MCB-nya akan turun sendiri ya. Jadi ini kita simulasi umpamanya baterainya habis. Nah, dia akan berpindah ke PLN ya. Dia langsung arahnya ke kiri, dia berpindah ke listrik PLN. Nah, kemudian nanti kan si panel surya mengisi terus ya, mengisi baterainya diisi terus oleh matahari. Kalau sudah full, nah nanti ketika full, teman-teman harus menghidupkan ini lagi ya, karena ini kalau full nggak bisa hidup otomatis ya, kita harus nyalakan dulu. Ketika sudah full, misalkan sudah seharian gitu ya, udah diisi gitu ya baterainya ya, kita nyalakan lagi. Nah, dia akan berpindah ke listrik panel surya lagi. Nah, sebenarnya pengoperasiannya cukup sesimpel itu ya, jadi bisa dijalankan ya. Nah, kemudian coba kita simulasikan lagi kalau panel suryanya listrik PLN kita matikan ya. Ini yang PLN ya, yang kiri ya. Kita matikan, nggak ada masalah ya. Ini umpama listrik PLN jeglek ya, jeglek gitu ya. Ini nggak ada masalah. On off, PLN on off, dia panel suryanya tetap hidup ya, karena dia masih ada baterai. Nah, cuman kalau misalkan listrik mati, baterai mati, habis ya alatnya habis ya, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika nanti listrik hidup lagi, jeglek, nah dia akan berpindah lagi ke PLN ya. Kalau PLN baterainya full lagi, kita angkat lagi, dia akan pindah ke baterai lagi. Nah, seperti itu. Cara penggunaannya cukup sederhana ya. Nah, itu tadi sedikit penggunaan. Oh ya, sekarang terakhir mematikan alat ya. Kalau mau mematikan alat, yang pertama kita matikan bebannya dulu ya. Pencacah rumputnya kita matikan, atau di sini hair dryer kita matikan. Nah, jadi urutannya dibalik ya. Kita matikan, kemudian MCB. Kalau tadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita urutannya adalah 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nomor 5 yaitu MCB biru kita matikan. Nomor 4 MCB merah kita matikan. Nomor 3 MCB yang ATS kanan atau panel surya kita matikan. Yang terakhir MCB dari PLN kita matikan. Yang terakhir 5, 4, 3, 2, 1 ya. Satunya adalah inverter kita matikan, kita ceklek ke atas. Ceklek. Kemudian kita tutup. Maka alat sudah mati ya. Dan bisa disimpan kalau misalkan tidak mau dipakai dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau alat ini mau standby, dipasang terus ya nggak masalah. Tinggal dinyalakan semua MCB-nya terus-menerus. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan terkait penggunaan alat ya. Yang penting adalah nanti ketika proses pembawaan atau pemindahan alat, pastikan bahwa jangan sampai perkabelan nanti ada yang putus ya. Jadi antara panel surya dan box harus dibawa secara bersamaan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.